Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung ya. Eh, Kali ini kita akan mengikuti ya seminar yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi tentunya dengan judul Cortex Era ya. Sebagaimana kita tahu bahwa memang Cortex ini sudah diimplementasikan ya per Januari 2025 tahun lalu ya, dan mungkin ini pertamanya kita akan melaporkan eh, SPT tahunan ya, baik orang pribadi maupun tahunan dengan menggunakan aplikasi Cortex tentunya. Ya, untuk kali ini webinar program studi akuntansi Cortex Era yaitu strategi lapor SPT tahunan tanpa drama ya, tentunya menarik ya Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya sapa dulu ada Pak Warik 2 ya, Pak Wahab Angkona, lalu kemudian ada Ibu Nur Hayati Sregar sebagai Kaprodi, dan juga ada Bapak Ibu dosen tentunya dari program studi akuntansi. Oh ya maaf, tadi terlewat ada Ibu Dian Meta dari kemahasiswaan, dan narasumber kita tentunya Mas Ari Kusuma. Bapak Ibu semua, rekan, sebelum kita mulai, baiknya saya bacakan dulu ya untuk rundown acara hari ini. Nanti diawali sambutan oleh Bapak Warik 2, Pak Wahab Angkona, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Kaprodi, Nur Hayati Sregar, dan habis itu nanti penyampaian materi oleh narasumber kita tentunya dari Mas Ari Kusuma, dan sesi terakhir itu ada sesi pertanyaan. Dan terakhir, sesi terakhir itu nanti akan kita tutup tentunya ya dengan dokumentasi, yaitu foto bersama dari kita semua peserta dan juga narasumber. Oke, baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kata sambutan kami berikan waktu kepada Pak Wahab Pangkona. Silakan Pak Wahab. Terima kasih Pak. Eh, Suaranya kedengar nggak? Siap Pak Izin Wahab, Pak Wahab terdengar Pak. kedengeran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, Mas Adi Kusuma ya? Mohon Ari izin. Kusuma. Mas Ari Kusuma yang kita hormati dan kita banggakan, dan tentu terima kasih atas perkenan berbagi ilmu yang sangat diperlukan hari ini di Indonesia ini, karena ada satu aplikasi baru yang memang sangat baik, namun tanpa pemahaman yang baik agak kesulitan lah menerapkannya nanti di masing-masing orang maupun lembaga gitu ya. Dan ini satu upaya yang sangat baik dari Bapak Ibu, dari Ibu Nur, Ibu Meta, dan seluruh tim. Terima kasih, Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya yang berlimpah, hari ini kita masih bisa aktif menyelenggarakan kegiatan. Meskipun hari ini nih adalah hari-hari yang menegangkan. Ya Pak ya, Pak Moderator. Ya Karena Pak Wahab. terpecah nih konsentrasi Bu-Ibu antara sembako, pulang kampung, dan seminar. Jadi ya ini konsentrasi agak menantang ini. Bagaimana supaya fokus ya. Baiklah. Ya Pak Wahab. Kepada Pak Ari, Mas Ari ya, terima kasih. Ini sungguh suatu ilmu yang memang insya Allah aplikatif dan hari ini diperlukan. Jadi kita berharap keseriusan semua peserta seminar untuk benar-benar menyimak, dan besok Senin sudah bisa uji coba. Sehingga kita semua benar-benar friendly dengan sistem baru ini. Karena memang faktanya dengan digitalisasi semua proses pelaksanaan kegiatan kita itu memang sangat membantu. Namun ilmu dan tentang sistem penerapannya harus kita kuasai dan tentu didukung oleh infrastruktur yang baik, gitu ya. Nah, Universitas Siber Asia sebagai salah satu universitas yang tentu tugasnya untuk berbagi ilmu, memang ini sangat mendesak untuk memahami, menguasai setiap perkembangan teknologi.
Dan tentu saya apresiasi kepada Ibu Nur dan tim atas kepekaan sehingga mengangkat topik-topik yang memang sangat diperlukan masyarakat. Karena melalui mahasiswa kita ini akan menular nih pemahaman-pemahaman ini, Pak Ari ya. Jadi ini adalah satu upaya juga untuk mensosialisasikan satu teknologi baru dan juga membantu pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, pengumpul pajak kita gitu ya. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan karena yang paling penting adalah kita dengarkan Pak Mas Ari pemaparannya sehingga kita semua bisa memahami dengan baik. Saya akan ikuti sampai selesai Mas Ari dan namun gambarnya saya close supaya tidak mengganggu apa namanya sinyal handphone ini kadang-kadang kalau terlalu banyak tugasnya crowded juga apalagi ada handphone masuk gitu. Demikian, wabillahi taufiq wadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salut dan terima kasih Ibu Meta, Ibu Nur, dan semua jajaran yang menyelenggarakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Terima kasih Pak Wahab. terima kasih Pak Abdul Wahab atas Terima kasih, Pak Wahab. sambutannya. Oke, siap. Selanjutnya akan diberikan waktu kepada Ibu Kaprodi, Bu Nur Hayati Sregar. Silakan disilakan Ibu. Terima kasih Pak Josmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih ya Pak Wahab sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Warik kedua, Wakil Rektor Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan. Kemudian tak lupa juga saya mengaturkan terima kasih juga kepada Ibu Dian Meta Arianti, SSSCM, SCS, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Kerjasama Internasional dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan saya hormati Mas Ari Kusuma Asnawi ya selaku Seksi Bidang Penyuluhan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Sulawesi Selatan yang kali ini hadir sebagai narasumber kita dan juga yang tak lupa saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu dosen yang hadir dan kemudian seluruh mahasiswi Universitas Berasia yang mengikuti peserta webinar yang bahagia di pagi hari ini. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan webinar yang edukatif ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga tak lupa saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini dengan baik. Ibu Muti ya, Bu Muti, Pak Jo sebagai moderator dan juga MC. Nah, teman-teman, sebagaimana kita pahami ya bahwa Cortex harus tahun ini kita jalankan, mau tidak mau, suka tidak suka, namun Cortex tetap harus kita jalankan. Nah, transformasi digital ini juga telah menyeluruh secara aspek Indonesia ya, sebagai yang untuk wajib pajak. Nah, teman-teman, selain nanti Mas Ari memberikan apa materi tentang Cortex, beliau juga nanti akan melakukan sosialisasi apa ya namanya eh, yang belum memiliki Cortex boleh di apa namanya di-download gitu ya aplikasi Cortexnya nanti akan dipandu oleh Mas Ari. Nah, tentunya silakan nanti boleh menggunakan laptop ya teman-teman ya atau mungkin bisa dengan handphone ya Mas Ari mendownload aplikasi tersebut. Nah, melalui webinar ini saya berharap tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tapi juga akan mendapatkan gambaran praktis mengenai bagaimana perkembangan perpajakan digital saat ini. Dan semoga teman-teman mendapat manfaat ya yang diambil dari kegiatan ini. Dan ini merupakan bisa menjadi apa
pendamping ijazah nanti ya, ininya sertifikatnya di bidang akademik. Jadi saya berharap teman-teman dapat mengikuti dengan fokus, kemudian apa namanya dengan cermat, karena Mas Ari akan memberikan pengetahuan yang apa aplikatif dan edukatif di pagi hari ini. Walaupun dalam kondisi puasa, saya berharap teman-teman tetap semangat. Seperti itu ya, akhir kata, semoga webinar ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan dapat meningkatkan literasi perpajakan kita, dan kesiapan kita menghadapi pelaporan di bulan Maret ini. Terima kasih dari saya, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Baik, Pak Josmar ya sebagai MC. baik, terima kasih sambutan dari Bu Prodi ya, Bu Nur Hayati Sregar, SEMAK ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya sapa dulu ya. Sepertinya udah banyak yang tergabung ini ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, nanti saya sampaikan juga, nanti akan ada sesi pemaparan dari narasumber kita, Mas Ari Kusuma, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu diharapkan stay semua sampai di akhir acara, karena nanti akan ada presensi ya, atau absensi, sehingga Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat webinar ya. Tentunya mungkin kalau di sini ada mahasiswa yang sudah masuk sidang akhir, ini nanti bisa menjadi SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazahnya, sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Kaprodi Nur Hayati Sregar. Baik, Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, saat yang kita tunggu-tunggu dari narasumber hebat kita ya, Mas Ari Kusuma. Oke, Mas Ari Kusuma ini pelaksana ya, jadi nanti beliau juga seperti tadi disampaikan, mungkin karena ini adalah pertama sekali kita akan melaporkan SPT, baik SPT pribadi maupun badan, yang sebelumnya juga mungkin DJP ya, yang online ya Mas Arya, tapi ada perubahan ya, jadi nanti Mas Ari tentu akan memberikan lebih detail lagi ya. Oke, mungkin sedikit saya bacakan singkat ya terkait dengan profil dari Mas Ari Kusuma ini ya. Muda, energik ya, tentunya sudah pengalaman nih di masalah korteks ya, Mas Ari. Oke, Mas Ari, waktu saya persilakan ke Mas Ari. Baru habis itu nanti oh ya, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang bertanya, nanti resen aja. Sesi tanya jawabnya nanti setelah pemaparan dari Mas Ari saja. Demikian, silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Josmar. Tentunya senang sekali saya sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini di webinar akuntansi PJJ Universitas Siberasia dengan judul Korteks Era Strategi Lapor SPT Tahunan Tanpa Drama. Yang terhormat tentunya Bapak Warek II, Wakil Rektor 2 Unsia, yaitu Bapak Abdul Wahab Bangkona. Kemudian yang terhormat Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Nur Hayati Siregar, Bapak Ibu dosen Unsia, dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Saya lihat sudah ada 300 orang, sangat semangat. Pak Josmar, saya lihat antusiasnya sangat luar biasa walaupun dalam kondisi Ramadan seperti hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar membeli ketan. Sebelum batas waktu datang, yuk segera lapor SPT tahunan. Ya, jadi bagi rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini, tentunya tujuan webinar ini adalah teman-teman semua, rekan Bapak Ibu semua dapat melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu. Mungkin izin langsung saja saya share screen materi kita pada pagi hari ini. Izin Pak Josmar, apakah sudah terlihat? Siap, silakan Mas Ari. Baik. Korteks era strategi lapor SPT
tahunan tanpa drama. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap wajib pajak tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan sebagai bentuk pelaporan atas kewajiban perpajakan yang telah dijalankan selama 1 tahun pajak. Dan dalam praktiknya, terkadang proses pelaporan ini masih kadang dirasakan cukup menantang nih oleh wajib pajak, baik karena kendala teknis misalnya atau kurangnya pemahaman maupun kompleksitas administrasi yang dihadapi. Oleh karena itu DJP dalam hal ini saya mungkin terus kami melakukan berbagai upaya transformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga kita semua dapat masuk di korteks era strategi lapor SPT tahunan tanpa drama sesuai dengan webinar kita, sesuai dengan tema webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, sebelum saya masuk ke inti pada webinar hari ini yaitu simulasi pelaporan SPT tahunan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait aplikasi Cortex ini. Nah, jadi tentunya Cortex ini dibangun dengan dasar hukum dari Peraturan Presiden 40 tahun 2018 karena semua hal yang harus dilakukan tentunya harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP dan dilakukan berbasis COTS atau Commercial Off the Shelf, yaitu pengembangan Cortex ini sebenarnya menggunakan software inti yang sudah ada, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem perpajakan nasional. Jadi hal ini kemudian memungkinkan pembangunan sistem Cortex ini itu lebih cepat, stabil, sesuai dengan best practice internasional dan efisien dalam pengembangan di masa depan. Tujuan utamanya yaitu memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada, kemudian tentunya mengintegrasikan seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Pak Josmar. Nah, ini adalah gambaran banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak. Sebelum adanya Cortex ada SPOP, IREK, e-faktur, e-form, e-billing, SPT, dan banyak sekali aplikasi lainnya. Dan kalau kita dari sisi wajib pajak, tentunya hal ini cukup membuat kesulitan dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan kita. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah aplikasi yang terintegrasi yang dinamakan Cortex. Jadi diharapkan tentunya Cortex ini dapat memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Kemudian dari sisi pelaporan SPT tahunan, kita kenal dulu di tahun lalu, itu ada aplikasi e-filing. Jadi itu adalah aplikasi existing yang dulunya digunakan oleh seluruh wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Jadi di sini saya menampilkan perbandingannya, yaitu e-filing itu digunakan tahun pajak 2024 dan sebelum-sebelumnya, dan Cortex 2025 dan seterusnya. Jadi pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Cortex dalam menjalankan kewajiban perpajakan kita. Kemudian teknis pengisian SPT-nya, kalau e-filing itu dimulai dari lampiran kemudian berakhir di induk. Kalau Cortex kebalikannya, induk dulu kemudian lampiran. Kemudian yang ketiga, di e-filing itu berbentuk file PDF diunduh dari djponline.pajak.go.id. Kalau Cortex itu online melalui web cortexdjp.pajak.go.id. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian tidak perlu lagi install aplikasi, itu nggak perlu. Jadi cukup membuka web cortexdjp.pajak.go.id. Bisa diakses melalui laptop, tablet, ataupun smartphone, semuanya bisa. Kemudian bukti potong PPh, pajak penghasilan itu yang pre-populated pada e-filing itu hanya PPh pasal 21. Pre-populated ini artinya wajib pajak itu tidak perlu lagi menginput satu persatu penghasilan yang diterima. Jadi semuanya terintegrasi, terpre-populated. Jadi nggak perlu lagi input-input satu persatu.
Sedangkan Cortex itu Bupot PPh-nya itu pre-populated untuk semua jenis pajak penghasilan. Jadi lebih luas lagi nih pre-populatednya. Jadi wajib pajak semakin dimudahkan dalam pelaporan SPT tahunan. Sesuai dengan tujuan utama Cortex ini adalah memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian e-filing itu tanda tangannya belum menggunakan sertifikat elektronik Cortex sudah menggunakan sertifikat elektronik. Kemudian jenis SPT tahunan PPh orang pribadinya terdiri atas 3 jenis, 1770, 1770S, dan SS. Kalau di Cortex itu cukup satu jenis saja untuk seluruh jenis penghasilan. Seperti itu. E-filing, kalau lupa password, butuh EVIN. Jadi kalau di Cortex itu nggak perlu lagi EVIN. Jadi EVIN ini semacam kode token untuk wajib pajak untuk dapat melakukan reset password. Di Cortex tidak perlu lagi EVIN. Kemudian e-filing itu banyak aplikasi terpisah dan Cortex itu sifatnya terintegrasi. Jadi nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi, cukup di satu aplikasi aja di aplikasi Cortex. Selanjutnya, ini Cortex resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 seperti yang udah disampaikan tadi oleh Pak Josmar dan juga Ibu Nur. Kemudian ini menggantikan 19 sistem lama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban manual, dan menutup celah ketidakpatuhan. Mungkin itu saja terkait Cortex. Lanjut kita ke inti dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Oke, jadi langkah-langkahnya ada 5 langkah inti dalam melaporkan SPT tahunan. Yang pertama tentunya kita harus registrasi dulu dan mengaktifasi akun Cortex kita. Untuk caranya akan saya sampaikan kemudian. Kemudian kita akan login, kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di SPT tahunan, kemudian kita mengisi lampiran SPT tahunan, dan terakhir adalah dilaporkan SPT tahunan yang telah diinput sebelumnya. Oke, jadi ini ada simulator terpandu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang belum memiliki NPWP mungkin, yang belum memiliki aplikasi Cortex, belum registrasi ataupun aktivasi, boleh membuka simulator terpandu pada web berikut, yaitu spt-simulasi.pajak.go.id. Jadi jika Bapak Ibu ingin praktek terlebih dahulu, ingin mengetahui gimana sih pelaporan SPT tahunan melalui Cortex tanpa harus registrasi terlebih dahulu, boleh kita akses web berikut, spt-simulasi.pajak.go.id. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pertama ya. Jadi ini registrasi akun Cortex dan permintaan sertifikat elektronik. Oke. Oke. Ini ada coret-coretan saya lihat. Kita lanjut ke registrasi akun dan permintaan sertifikat elektronik. Jadi syaratnya yang pertama itu harus punya email aktif, telepon seluler aktif, dan NIK NPWP telah padan. NIK NPWP telah padan ini DJP pernah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh NIK NPWP dapat dipadankan secara mandiri pada paling lambat di 31 Desember 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memadankan NIK dan NPWP saat ini, maka caranya adalah dapat ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jadi sekarang nggak bisa mandiri lagi. Udah dikasih waktu saat itu sampai 31 Desember 2024. Ini tujuannya adalah agar dapat menggunakan NIK dalam melakukan kewajiban perpajakan ataupun memperoleh layanan-layanan administrasi perpajakan. Kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk registrasi akun Cortex? Nah, ini syaratnya yaitu login pertama kali, kemudian meminta sertifikat elektronik.
Ini ada dua klaster pengguna. Yang pertama itu klaster yang sudah memiliki NPWP, baik itu aktif ataupun nonaktif, pernah login DJP online ataupun suami istri yang PH atau MT, pisah harta ataupun memilih terpisah. Yang kemudian kedua, klaster pengguna kedua adalah istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Ini klaster pertama. Jadi yang perlu diketahui adalah password DJP online itu tidak sama dengan Cortex. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengakses DJP online dan ingin login ke Cortex, kemudian ingin mengisi nick dan kata sandi sesuai dengan password ataupun kata sandi yang sudah digunakan di DJP online, maka nggak bisa. Jadi hal yang bisa dilakukan adalah kita klik lupa kata sandi. Setelah kita klik lupa kata sandi, kita isi ID pengguna, ini adalah nomor KTP. Kemudian kita mengisi tujuan konfirmasi yang akan dikirimkan link reset password nantinya, itu bisa melalui surat elektronik ataupun nomor gawai. Jadi ini bisa dipilih salah satu ya Bapak Ibu. Jadi setelah mengklik surat elektronik ini akan muncul nih, muncul email yang masih tertutup. Jadi ini harus diketik ulang emailnya sesuai dengan petunjuk yang muncul. Nah, jika tidak sesuai, bisa pilih nomor gawai. Nah, ketika klik nomor gawai akan muncul lagi seperti ini. Akan muncul eh, bintang-bintang seperti ini. Kalau masih belum sesuai, maka harus menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat. Seperti itu. Untuk melakukan perubahan data, artinya data yang dimasukkan saat melakukan pendaftaran sebelumnya itu tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa diakses lagi oleh wajib pajak. Oleh karena itu harus diubah ke kantor pelayanan pajak. Kalau salah satunya benar, nggak apa-apa. Boleh lanjut untuk melakukan reset password. Masukkan captcha pernyataan. Ini sama dengan tadi penjelasannya. Kemudian ini email, SMS, dan konfirmasinya. Diklik linknya, kemudian akan muncul halaman untuk mengubah password. Setelah sukses, akan muncul tampilan password change successfully. Seperti itu. Langsung kita dialihkan ke login page-nya. Seperti itu. Kemudian klaster kedua yaitu istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Jadi NIK yang terdaftar, NIK istri yang terdaftar di data unit keluarga suami itu harus sebagai tanggungan. Jadi jika ada di sini hadirin yang merupakan istri, kemudian ingin melakukan kewajiban perpajakannya, harus nih diperhatiin. Jadi kita harus login dulu dengan akun suami. Jadi isi NPWP, login, login, mengisi nick, kata sandi, captcha, kemudian login. Kita masuk ke halaman utama di portal saya, profil saya, kemudian memilih submenu data unit keluarga. Kemudian kita lihat nih di sini, apakah sudah ada data istri kita, data istri, kemudian apakah statusnya udah sebagai tanggungan? Nah, ini harus dipastiin. Kalau udah seperti itu, maka eh, sudah bisa nih istri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya ataupun menggabung penghasilannya, menggabung kewajiban perpajakannya dengan suami. Karena pada dasarnya di Direktorat Jenderal Pajak ataupun berdasarkan dengan undang-undang bahwa unit keluarga adalah satu kesatuan utuh atau family tax unit. Jadi istri, anak yang belum dewasa itu merupakan satu kesatuan. Jadi cukup satu aja yang melapor, yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian jika belum ada, ini bisa ditambah. Yang tadi jika belum ada data istri boleh ditambah di portal saya, profil saya, kemudian diedit. Kita masukin unit pajak keluarga, kita tambah, masukkan data-data istri. Seperti itu. Nah, ini jika apakah istri membutuhkan akses ke Cortex dalam hal ini jika dia merupakan PIC ataupun pihak yang terkait dengan wajib pajak lain, maka kita lanjut ke langkah klaster pengguna satu tadi, yaitu aktivasi, ubah data. Aktivasi, lupa kata sandi, seperti itu. Jika tidak, maka prosesnya berakhir di sini, yaitu pemasukan atau penginputan data istri ke data unit pajak keluarga di Cortex suami.
Mungkin itu saja untuk registrasi dan aktivasi akun. Selanjutnya kita langsung simulasi terkait pelaporan SPT tahunan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang belum memiliki akun Cortex, dapat menggunakan simulator terpandu berikut, spt garis datar simulasi.pajak.go.id. Jadi silakan dibuka bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Cortex. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Kemudian saya akan membagikan layar Cortex. Membagikan layar Cortex untuk simulasi pengisian SPT tahunan. Nah, seperti ini halaman utamanya. Jadi silakan masukkan nomor induk kependudukan, nomor KTP, kemudian masukkan kata sandi, masukkan captcha-nya. Ini saya sudah eh, save akun saya di sini, masukkan nick, kata sandi, kemudian captcha, kita login. Nah, seperti ini halaman utama dari aplikasi Cortex. Jadi banyak menu di sini, ada portal saya, ada halaman e-faktur, ada halaman e-bupot, ada SPT, pembayaran, buku besar, layanan wajib pajak lainnya, kemudian manajemen akses untuk mengubah kata sandi. Seperti itu. Di sini kita pilih SPT untuk melaporkan SPT kita. Kita pilih menu SPT, kemudian pilih SPT lagi. Nah, di sini buat konsep SPT. Jadi di sini ada beberapa submenu, ada konsep SPT, ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT yang telah dilaporkan, ada SPT yang ditolak, kemudian SPT yang dibatalkan. Kita masuk ke konsep SPT, kemudian buat konsepnya. Buat konsep, setelah itu kita pilih PPH orang pribadi. Kemudian lanjut, pilih SPT tahunan. SPT tahunan, kemudian pilih periode dan tahun pajaknya. Dalam hal ini kita akan melaporkan di Januari sampai Desember 2025. Nah, kenapa kok nggak muncul 2024? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tahun pajak 2024 itu dilaporkan di DJP online. Jadi untuk saat ini, untuk tahun 2025 kita gunakan Cortex. Kemudian kita lanjut. Model SPT-nya di sini kalau pertama kali akan muncul normal. Nah, karena saya udah lapor sebelumnya, jadi saya pilih pembetulan aja. Jadi bagi Bapak Ibu yang melaporkan pertama kali, kita isi model SPT-nya normal. Nah, kemudian buat konsep SPT. Setelah kita klik buat konsep SPT, di sini akan muncul, kita akan kembali ke halaman konsep SPT. Di sini akan muncul konsep tahun atau masa pajak Januari sampai Desember 2025. Sini bisa kita hapus ataupun kita lihat. Nah, untuk melaporkan SPT kita pilih lihat. Nah, di sini ada halaman induk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pelaporan SPT di Cortex itu dilakukan mulai dari induk terlebih dahulu, kemudian beralih ke lampiran. Nah, di sini banyak lampiran-lampirannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi selanjutnya. Nah, pada menu ini, pada menu pelaporan SPT tahunan ini ada banyak isian yang akan kita isi satu persatu dari dari header sampai dengan huruf K. Setelah menyelesaikan semuanya, kita akan klik bayar dan lapor. Kita mulai dari header terlebih dahulu. Di sini kita pilih metode pembukaan kita. Di sini kita pilih pencatatan aja terlebih dahulu. Sini ada 3 jenis pembukuan ataupun pencatatan, dan setiap untuk pencatatan sendiri tidak perlu permohonan administrasi dari Cortex ini, tapi untuk pembukuan stelsel akrual ataupun kas kita harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita cukup ke pencatatan saja untuk orang pribadi. Kemudian sumber penghasilan ini bisa dipilih lebih dari satu. Jadi jika Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mempunyai penghasilan baik itu dari pekerjaan ataupun ada juga kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, boleh dicentang.
Nah, ini kita pilih pekerjaan aja. Kita pilih pekerjaan. Kemudian kita klik posting SPT. Jadi klik posting SPT ini bertujuan untuk menarik semua data perpajakan Bapak Ibu, baik itu data harta yang berasal dari DJP online misalnya. Jika Bapak Ibu pernah melaporkan di DJP online di tahun lalu, ataupun data utang, data tanggungan keluarga, itu dengan klik posting SPT, semua data tersebut akan ditarik ke Cortex sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi eh, menginput satu persatu. Kecuali jika Bapak Ibu belum pernah mengisi sebelumnya, maka tetap harus diisi satu persatu. Kita klik posting SPT. Jadi selain penghasilan dari atau selain tadi data harta utang dan tanggungan keluarga, klik posting SPT ini juga bertujuan untuk menarik data bukti potong PPh pembayaran pajak yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi inilah kunci dari pelaporan SPT tahunan di Cortex. Inilah yang sangat memudahkan Bapak Ibu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemudian di sini identitas, ada NIK NPWP dan seterusnya. Kemudian status kewajiban perpajakan, isi jika Bapak Ibu memilih pisah harta ataupun memilih melaporkan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Nah, setelah nanti kita isi PH ataupun MT, maka NIK NPWP di bawah ini, suami ataupun istri, akan terisi secara otomatis. Kita lanjut ke bagian B. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan lampiran mana aja yang akan kita isi. Jadi pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini pilih. Kalau kita pilih tidak, akan muncul peringatan. Nah, jadi inilah yang sudah saya jelaskan tadi bahwa aplikasi Cortex ini akan menutup celah ketidakpatuhan karena semua data penghasilan akan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi nih menyembunyikan penghasilannya. Ya, kita pilih ya, kemudian akan muncul angkanya. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas? Dalam hal ini kita pilih tidak aja. Untuk mengingat waktu juga cukup singkat, kita pilih tidak untuk penghasilan dalam negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas. Kalaupun pilih ya, bisa. Kemudian kalau kita pilih ya, kita pilih lagi apakah Anda termasuk WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ataupun orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini dipilih. Kemudian apakah Anda menggunakan norma penghitungan dalam penghasilan neto? Ini bisa diisi juga. Atau tidak, saya menyelenggarakan pembukuan ataupun ya saya menggunakan norma penghasilan neto. Jadi ada dua pilihan ya bagi pekerjaan bebas, bisa menggunakan norma penghasilan neto yaitu mengalihkan tarif norma tersebut dengan penghasilan bruto. Nah, jadi norma tersebut dihasilkan dari perkiraan biaya-biaya yang dihasilkan sesuai dengan profesi pekerjaan bebas Bapak Ibu. Kecuali jika Bapak Ibu eh, melakukan pembukuan, boleh dilakukan pembukuan dan pilih di sini tidak saya menyelenggarakan pembukuan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini boleh kita isi tidak aja, ataupun kalau ya, kembali lagi tadi sama dengan sebelumnya, ini akan muncul lampiran baru. Dalam hal ini kita pilih ya, pilih tidak, maaf. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ini juga tidak. Kemudian di sini ada C, penghitungan pajak terutang. Pertama ini ada penghasilan neto setahun, jadi kita udah dimasukin nih, ada eh, diinputin oleh bendahara kita masing-masing di Cortex, maka akan sinkron langsung di sini. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian ataupun zakat sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir bukti potong. Nah, ini boleh diisi ya jika Bapak Ibu ada pengurang yang termasuk dalam kompensasi kerugian ataupun zakat sumbangan keagamaan. Yang perlu menjadi perhatian adalah zakat sumbangan keagamaan di sini harus melalui lembaga yang
eh, yang terdapat dalam keputusan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya Bapak Ibu melalui membayar zakat ke masjid dekat rumah misalnya yang tidak terdaftar ataupun ya tidak dilisensi oleh Menteri Keuangan, maka itu nggak bisa. Kecuali Bapak Ibu menyetorkan zakat atau sumbangan itu melalui Basnas misalnya atau lembaga lembaga amil zakat yang terdaftar dalam keputusan Menteri Keuangan, maka ini boleh diisi. Tapi dalam hal ini kita isi tidak aja. Kemudian ini akan ada penghasilan neto setelah pengurang. Ini karena tadi nol nggak ada, maka tetap aja penghasilan netonya. Kemudian kita isi penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini sesuai dengan status Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi ini ada K0, artinya statusnya adalah kawin dengan nol tanggungan. Kemudian ada K1, kawin dengan satu tanggungan dan seterusnya. Ini ada KI0, kawin, kemudian ada status istri di sini artinya dilakukan penggabungan penghasilan dengan istri dengan nol tanggungan dan seterusnya, dan di sini ada TK0 artinya statusnya tidak kawin, nol tanggungan dan seterusnya. Sini saya pilih K1. Kemudian penghasilan kena pajak, kemudian ada di sini pajak penghasilan terutang. Sini apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita isi tidak, kalau iya maka akan mengisi lampiran lagi, 5 bagian C. Kita isi tidak terlebih dahulu, kemudian PPh terutang setelah pengurang PPh terutang ini masih 10.201.000 sekian-sekian. Kemudian ini kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, inilah tadi yang saya jelaskan bahwa pemotongan atau pemungutan PPh pajak oleh pihak lain itu akan bersifat pre-populated. Jadi ketika pemberi kerja kita menginput penghasilan kemudian pemotongan pajak yang kita terima, maka langsung akan sinkron dengan aplikasi Cortex kita. Kalau kita coba isi tidak, maka terdapat peringatan di sini bahwa sistem menemukan adanya data pemotongan. Jadi kita isi ya. Kemudian angsuran PPh pasal 25 ini juga nggak ada. STP PPh pasal 25 juga nol. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini kalau kita isi ya, maka akan eh, muncul nih. Kita bisa ngisi angkanya. Tapi kalau tidak, kita lanjut ke perhitungan PPh kurang atau lebih bayar. Jadi ini adalah PPh kurang atau lebih bayar setelah dihitung penghasilan kita, kemudian PPh terutang, kemudian kredit-kredit pajak dari pemotongan ataupun pemungutan PPh oleh pihak lain, maka muncullah di sini PPh kurang ataupun lebih bayar sebesar di sini Rp38.508. Kemudian karena di sini muncul, maka PPh yang masih harus dibayar muncul juga angkanya sebesar 38.508. Nah, ini pembetulan eh, diisi jika status SPT adalah pembetulan. Karena ini eh, karena tadi saya isinya statusnya pembetulan, maka pertanyaan ini muncul jika Bapak Ibu melaporkan SPT pertama kali, maka di sini akan isinya nol. Seperti itu. Selanjutnya, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, ini jika dalam pengisian Bapak Ibu terdapat lebih bayar, artinya setelah dihitung seluruh penghasilannya, kemudian dikurangi oleh kredit-kredit pajak, pemotongan pemungutan oleh pihak lain, setelah dihitung ternyata kredit pajaknya itu lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang, maka disitulah akan timbul lebih bayar. Nah, jika timbul lebih bayar, di sini akan ada pilihan, boleh direstitusi ataupun dikompensasi ataupun melakukan permohonan pengembalian pendahuluan, itu di sini akan muncul pilihannya. Karena saya di sini kurang bayar, maka nggak akan muncul. Selain itu, jika lebih bayar, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk melengkapi data rekening bank. Karena pada rekening bank tersebut akan dikirimin kelebihan bayar tadi. Jadi akan langsung ditransfer dari kas negara menuju rekening Bapak Ibu sekalian.
Kemudian ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ini jika ada kurang bayar tadi dan ingin diangsur, ini boleh diisi ya. Karena saya di sini dalam hal ini tidak melakukan angsuran PPh pasal 25, jadi di sini saya mengisi tidak semuanya. Jadi apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran? Tidak. Kemudian apakah Anda menyusun penghitungan tersendiri terkait angsuran PPh 25 juga tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh 25 orang pribadi pengusaha tertentu tahun pajak berikutnya juga tidak. Di sini tidak ada kewajiban untuk melakukan angsuran PPh pasal 25. Kemudian ini harta pada akhir tahun pajak ini juga berdasarkan inputan di tahun lalu. Aduh, ini jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan semua harta yang telah saya input. Jadi mohon dilupakan aja ya Bapak Ibu. Kemudian utang, ini juga utang boleh di input. Kalau eh, ada utang boleh diisi ya, kalau enggak boleh tidak. Gitu. Ini harta harus diisi ya Bapak Ibu. Kalau nggak diisi maka pelaporan nggak bisa dilanjutkan. Jadi salah satu kewajiban perpajakan Bapak Ibu sekalian selain melaporkan penghasilan, pemotongan, juga berkewajiban untuk melaporkan harta yang dimiliki. Seperti itu. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah ini penghasilan final dapat dilihat pada Undang-Undang PPh, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Jadi ada di situ. Sini saya nggak bisa isi tidak karena kembali lagi. Jadi sistem mendeteksi adanya data penghasilan final. Jadi menutup celah ketidakpatuhan Bapak Ibu. Kita isi ya, dia langsung muncul dan berkewajiban untuk mengisi lampiran 2 bagian A. Seperti itu. Nah ini apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini kita isi tidak kalau nggak ada penghasilan lain ataupun kalau ada kita boleh isi ya. Maka akan muncul lagi lampiran 2 bagian B. Jadi inti dari korteks itu seperti itu. Jadi setiap pertanyaan yang dijawab akan menentukan lampiran mana yang akan diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apakah melaporkan biaya entertainment dan seterusnya? Ini nggak bisa diisi karena emang nggak ada kewajiban untuk melaporkan biaya entertainment dan seterusnya. Kemudian apakah Anda menerima dividen ataupun penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini juga tidak. Kemudian kelebihan PPh final dari usaha ataupun usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dimintakan pengembalian. Karena tadi saya isi hanya penghasilan dari pekerjaan bebas, maka ini nggak bisa diisi. Kemudian lampiran tambahan, ini ada laporan keuangan yang telah diaudit. Ini bukti pembayaran zakat, tadi saya isi tidak, maka ini nggak diisi juga. Kemudian ini bukti potput atau pemotongan pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri juga tidak. Kemudian surat kuasa khusus, jika Bapak Ibu ada surat kuasa khusus, maka ini boleh diisi ya. Kemudian diupload. Kemudian dokumen lainnya, jika ada dokumen yang mendukung dari pelaporan pajak Bapak Ibu boleh juga diupload di sini. Tapi kalau tidak, diisi tidak aja. Kemudian status SPT di sini langsung akan muncul jika kredit pajak itu lebih kecil dari pajak yang terutang setelah dihitung dari penghasilan-penghasilan Bapak Ibu, maka di sini akan statusnya kurang bayar. Dan sebaliknya, jika kredit pajaknya lebih besar daripada penghasilan yang diterima berdasarkan data-data yang telah dihimpun oleh Cortex tadi, maka hasilnya akan menjadi lebih bayar. Ataupun jika kredit pajak itu sudah sama dengan perhitungan pajak yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian, maka di sini statusnya akan menjadi nihil. Setelah itu kita centang simpan konsep. Nah, karena tadi ini sudah menyelesaikan induk, kita beralih ke lampiran. Kita scroll ke atas, kita mulai dari lampiran 1 terlebih dahulu. Sini kita isi harta, di sini kita coba tambah ya, ini ada kas setara kas. Kita pilih deskripsinya, ini banyak ya. Ada beberapa jenis harta, kemudian nomor akunnya, kemudian atas nama, nama atau bank institusi tempat kita menyimpan harta tersebut, lokasinya di mana, tahun perolehan, saldo, dan keterangannya. Kita isi secara lengkap, kemudian kita simpan. Seperti itu.
Kemudian ini ada utang sama, karena tadi saya isi tidak ya. Kita coba isi aja di sini. Utang kita isi ya aja. Kemudian kita boleh nambah nih. Nambah deskripsinya utangnya, sumbernya dari mana? Apakah itu utang bank atau kartu kredit ataupun utang afiliasi, pinjaman dari hubungan istimewa ataupun utang lainnya. Kemudian NIK NPWP kreditor, yaitu pemberi pinjaman, namanya ini akan terisi otomatis jika sudah mengisi NIK NPWP-nya. Kemudian negaranya, tahun peminjaman, saldonya. Saldo di sini artinya adalah saldo saat pelaporan pajak ini. Jadi saldo terakhirnya seperti apa atau sebesar apa, seperti itu diisi. Kemudian C ini daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, ini ditarik dari data keluarga yang telah di-input di profil tadi yang sudah saya sampaikan saat untuk registrasi dan aktivasi. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dari pekerjaan. Nah, inilah inputan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja kita. Jadi sinilah akan diinput. Nah, tapi kalau eh, sudah mengklik tadi posting SPT, maka semuanya akan langsung muncul secara otomatis di sini. Jadi nama pemberi kerjanya, nomor identitas, penghasilan bruto, kemudian penghasilan netonya. Ini akan muncul semua. Jikapun nggak muncul, ada yang nggak muncul, boleh nih. Kita isi nomor identitas dari pemberi kerja kita. Kemudian isi penghasilan brutonya, pengurangnya, kemudian penghasilan netonya berapa. Setelah itu akan muncul data-datanya di bawah ini, akan muncul daftarnya. Kemudian di bagian E ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini penting ya Bapak Ibu, ini sangat penting. D sama E ini sangat penting karena akan menentukan eh, pajak yang akan kita bayar ataupun pajak yang dipotong oleh pemberi kerja kita. Jadi boleh ini kita tambah. Ini NPWP-nya diisi, kemudian nomor bukti pemotongannya, tanggalnya berapa, jenis pajaknya, silakan diisi sesuai pajaknya, tapi secara umum biasanya untuk hubungan pekerjaan itu tentunya adalah PPh pasal 21. Kemudian penghasilan bruto, kemudian PPh yang dipotong ataupun dipungut. Ini boleh dicek bukti potongnya masing-masing, nanti disesuaikan untuk diisi pada kolom ini. Kita tutup. Oke, kita simpan konsep, kemudian kita kembali ke induk. Nah, ini ada L2, karena tadi ada penghasilan final yang dideteksi oleh sistem Cortex. Nah, ini ada beberapa jenis penghasilan. Jadi ada penghasilan yang bersifat final, ini dapat dicek lagi di PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian penghasilan neto luar negeri. Kita coba isi di penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Ini kurang lebih sama dengan isian-isian sebelumnya terkait penghasilan, yaitu kita isi NPWP, kemudian namanya akan terisi otomatis. Jenis penghasilannya boleh dicek di sini, ada beberapa. Penghasilan final, ada banyak ya Bapak Ibu. Tapi yang sering diisi di sini adalah jika Bapak Ibu sekalian menggabungkan penghasilan dengan istri. Jika istrinya dari satu pemberi kerja aja, misalnya saya PNS, kemudian istri saya juga PNS misalnya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Diisi dasar pengenaan pajaknya, penghasilan brutonya, kemudian diisi penghasilan pajak terutangnya. Jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu nggak akan mempengaruhi penghitungan pajak Bapak Ibu sekalian. Karena sudah dianggap final, artinya sudah selesai di situ, sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka nggak akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang akan dipotong oleh Bapak Ibu sekalian. Berbeda jika istrinya bekerja di dua pemberi kerja, maka nggak bisa nih, nggak bisa diinput di sini, maka akan eh, langsung diisi di lampiran satu tadi, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Jadi diisi tadi sesuai isian yang tadi, karena ada lebih dari satu, maka penghasilan di sini akan lebih dari satu juga untuk penghasilan dari istri. Seperti itu.
Nah, jika semua data sudah lengkap, lampiran sudah diisi secara lengkap, kita scroll ke bawah, kita simpan konsep, jangan lupa pernyataannya dicentang, kemudian bayar dan lapor. Nah, jika ada kekurangan bayar, maka nanti akan muncul kode billing. Kode billing itu akan dapat dimasukkan pada berbagai platform yang yang tersedia untuk pembayaran pajak, bisa melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, setahu saya ada. Kemudian e-banking juga bisa, jadi tinggal masukkan nanti kode billingnya, kemudian dimasukkan sesuai dengan nominal yang tertera. Bayar dan lapor. Kita coba ini successfully kita tutup. Nah, ini karena tadi kurang bayar, maka kita di sini isi tidak aja karena nggak ada tax deposit seperti itu. Nah, ini masukkan kode otorisasi DJP. Jadi yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi, jadi sertifikat elektronik itu akan memasukkan juga kata sandinya atau passphrase-nya. Di sini akan diisi passphrase-nya. Passphrase yang sudah dimasukkan tadi, kemudian kita konfirmasi tanda tangan seperti itu. Setelah konfirmasi tanda tangan, eh, pelaporan pelaporan pajak dari Bapak Ibu sekalian sudah selesai seperti itu. Sudah selesai dan akan muncul di halaman surat pemberitahuan dan SPT dilaporkan. Nah, di sini ada Januari sampai Desember 2025. Jadi ketika ini sudah muncul, maka seluruh proses eh, pelaporan SPT tahunan sudah selesai. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya eh, terkait teknis dari pelaporan SPT tahunan. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Josmar. Silakan Bapak. Baik, ya, terima kasih Mas Arya atas pemaparannya sangat luar biasa ya, Bapak Ibu semua. Tadi Mas Ari sudah mempresentasikan ya bahkan bagaimana teknik dalam pelaporan SPT ya. Oke, mungkin kita kasih kesempatan ya Mas Ari kepada peserta kita nih. Saya lihat ada 422 ya. Wah, lumayan luar biasa ya. Banyak banget. Mungkin karena ini lagi apa sih ya Mas Ari ya? Lagi hot-hotnya ya. Mungkin kalau baik Betul, lagi lucu-lucunya nih. Baru 1 tahun ya dan implementasi 1 tahun lalu dan pelaporan pertama ini dan kebetulan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahab sebentar lagi Lebaran dan kita juga memasuki batas-batas akhir pelaporan ya. Jadi ya saya lihat antusiasnya luar biasanya. Bukan cuma dari prodi akuntansi, tapi kayaknya tadi saya baca-baca ada dari prodi manajemen juga nih ya. Karena memang pajak itu tidak melihat prodi ya. Jadi pajak kan betul, bukan cuma di prodi akuntansi kan. Nah, betul. jadi saya lihat antusiasmenya luar biasa. Oke, baik mungkin kita kasih kesempatan dulu ya Mas Ari. Siapa nih? Andreo ya. Silakan Mas Andreo jika ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Josmar dan Pak Ari. Izin, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar silakan. Ya. Terima kasih Mas Ari atas paparannya. Izin sebelumnya ini mungkin saya menanyakan sesuatu yang eh, karena saya juga kebetulan DJP ya Mas ya. Jadi saya mau menanyakan sesuatu yang mungkin akan ditanyakan banyak dan bingung oleh orang lain gitu, biar dijelaskan sama Masnya lebih eh, lebih jelas lah langsung gitu. Yang pertama terkait dengan pengisian di Cortex, itu kan setiap kita mengisi penghasilan apa yang kita mau centang ya atau tidak, itu kan selalu ada tulisan ya, silahkan mengisi lampiran. Apakah tahapan pengisian lampiran itu setelah kita mengisi ya atau tidak itu langsung mengisi lampirannya, atau seperti Mas Ari tadi selesaikan dulu baru lampiran gitu? Itu yang pertama. Lalu mohon penjelasan sedikit terkait pekerjaan bebas. Yang dimaksud pekerjaan bebas itu tadi tidak dijelaskan. Mungkin banyak yang masih bingung pekerjaan bebas itu apa gitu. Sedangkan pekerjaan saya bebas juga gitu kan, seperti itu. Lalu terakhir terkait
penghasilan dari satu pemberi kerja, Mas. Itu pengalaman saya karena istri juga bekerja di satu pemberi kerja, penghasilan istri itu tidak otomatis masuk ke final, tapi masuk dulu ke penghasilan biasa. Bukti potongnya pun masuk ke penghasilan biasa yang akhirnya itu menjumlahkan penghasilan jadi kurang bayar besar gitu. Nah, itu tahapannya apakah kita sendiri manual yang memindahkan ke final karena penghasilannya harusnya masuk final sehingga tidak mengganggu penghasilan dan pajak kita, atau seperti apa gitu. Mungkin itu aja Mas Ari dan Pak Josmar. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Imumuri Andreo ya. Mas Ari, mungkin kita kasih kesempatan dua lagi ya pertanyaan, biar nanti sekaligus dijawab Mas Ari ya. Atau Boleh, mau Pak. langsung dijawab sama Mas Ari? Atau bagaimana? Mungkin langsung aja, Pak ya. Takutnya saya Langsung kelupa, saja. Pak. Ah. Oke, silakan, silakan. Di sini ada 3 pertanyaan dari Bapak Imomori Andreo. Jadi pertanyaan yang sangat bagus tentunya. Terima kasih, Pak. Ada beberapa penjelasan yang kelewat juga karena berhubung waktu ya, Pak ya. Pertama itu penghasilan. Tadi pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan yang kemudian akan menghasilkan lampiran itu isinya gimana? Apakah itu diselesaikan dulu, kemudian mengisi lampiran, ataupun ganti-gantian? Sebenarnya untuk terkait prosedur ini tidak ada ketentuan khusus ya, Bapak Ibu, tidak ada ketentuan khusus mau diselesaikan dulu, kemudian masuk ke lampiran, ataupun setiap pertanyaannya yang menghasilkan lampiran kemudian langsung diisi lampirannya itu boleh juga. Manapun yang memudahkan Bapak Ibu boleh dilakukan, silakan. Kemudian yang kedua pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas itu apa? Jadi pekerjaan bebas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang eh mengutamakan keahlian ataupun menyediakan jasa kepada kepada penerima jasa. Contohnya itu contoh yang paling sering diberikan adalah dokter. Nah, dokter itu kan tidak terikat ya, tidak terikat kepada pemberi kerja. Jadi bisa membuka klinik sendiri misalnya, ataupun akuntan ada juga arsitek ataupun konten kreator. Jadi pekerjaan bebas ini sifatnya nggak terikat dengan pemberi kerja seperti itu. Jadi bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk perhitungan dari penghasilan pekerjaan bebas ini bisa melalui pembukuan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dapat jadi eh, wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas dapat menyusun laporan keuangan sendiri, ataupun yang kedua DJP itu menawarkan alternatif yang lebih mudah dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi tinggal diinput saja permohonan penghasilan netonya, nanti tinggal dikali tarifnya. Jadi bervariasi tarifnya sesuai dengan penghasilan pekerjaan bebas tersebut. Dikali dengan penghasilan bruto yang diterima. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, eh, maaf, yang ketiga itu jika istri saya berasal atau memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja tidak otomatis masuk ke penghasilan final. Ini betul ya. Jadi Bapak Ibu jika memiliki istri yang kerja hanya di satu pemberi kerja aja itu akan masuk di lampiran satu tadi, lampiran 1D ataupun E. Jadi langkahnya untuk memindahkan ke lampiran 2, bagian penghasilan final, maka di lampiran 1 itu dihapus dulu, Bapak Ibu. Silakan dihapus terlebih dahulu, kemudian diinput ulang di lampiran 2 di bagian penghasilan final, seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban saya eh, untuk Pak Imomori Andreo. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari ya atas jawabannya. Mungkin kita berikan kesempatan ada rekan kita Sonia Dora. Silakan, Mbak Sonia, pertanyaannya. Halo, selamat pagi Bapak. Bagi Ya, juga. pertama saya Sonia Dora, bukan saya dari Prodi Manajemen. Nah, ini saya mau menanyakan untuk kebutuhan pribadi saya. Jadi, saya kan nikah beda negara ya Pak ya. Kebetulan suami saya orang Malaysia dan kita masih statusnya masih sama-sama di warga negara masing-masing. Dia masih WNA, saya masih WNI. Nah, saya setiap tahun itu lapor pajak untuk penghasilan pribadi saya karena sebelum ini memang saya bekerja. Nah, di saat saya lagi tidak bekerja itu saya pasti akan menonaktifkan untuk perpajakan saya, NPWP saya. Nah,
Yang jadi pertanyaan saya kan kemarin kan belum lama ngelamar lagi di Indonesia dan itu kan udah terinput NPWP saya ya. Sementara untuk penghasilan itu saya belum dapat dari dalam negeri. Jadi penghasilan saya itu masuk dari suami saya. Itu jadi bagaimana ya? Untuk tahun ini saya harus lapor pajak lagi atau seperti apa? Baik, dari Mbak Sonia Dora ya. Jadi saya tanya dulu nih, berarti Mbak Sonia Dora ini sudah memiliki NPWP ya, dan sudah terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya menjadi subjek pajak dari Iya, Indonesia ya. Nah itu untuk iya betul. penghasilannya saya ulangi tadi dari luar negeri ya atau dalam negeri? Dalam negeri. Karena kan memang saya Oke, bekerjanya kan sebelum ini kan memang di Indonesia oke. Jadi gitu. selama Cuman hmm, jadi selama ya cuman ya sorry silakan Mbak, sebentar. silakan. Iya, jadi maksudnya untuk harta benda atau pemasukan suami ke saya itu nggak perlu saya laporkan kan ya? Karena kan itu dari luar negeri. Betul. eh Kalau status dari suami Mbak Sonia ini luar negeri, maka kan bukan bukan lagi menjadi subjek pajak dari Indonesia sendiri. Artinya bahwa yang perlu dilaporkan adalah bagi penghasilan dari orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib wajib pajak di Indonesia aja. Dalam hal ini jika Mbak Sonia adalah statusnya memang sudah menikah, tapi karena suaminya masih eh, WNA, warga negara asing, maka nggak perlu lagi dilaporkan. Cukup dilaporkan dari penghasilan Mbak Sonia sendiri aja, seperti itu. Baik, terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Oke, gimana Mbak Sonia? Sudah cukup jelas ya tadi jawaban dari Mas Ari. Oke, kita berikan kesempatan lagi siapa tadi ya? Ini ada Mbak Anggi sepertinya. Silakan Mbak Anggi. Halo, selamat siang Mas Ari. Selamat Pak siang. Jusman. Terima Siap. kasih untuk penjelasannya sangat detail dan mudah dipahami. Mengingat Kortes menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sejauh mana privasi finansial antara keluarga seperti tabungan terpisah tetap terlindungi saat data ditarik secara otomatis. Mungkin itu. Maaf, boleh diulangi, Mbak? Mengingat Kortes menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sejauh mana privasi finansial antara anggota keluarga seperti tabungan terpisah tetap terlindungi saat data ditarik secara otomatis. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk data harta ya. Data harta ini data tabungan tadi yang dicontohin oleh Mbak Anggi. Jadi selama eh, data tersebut sudah dimasukkan sebelumnya di DJP Online, maka dengan melakukan klik posting SPT tadi, maka akan masuk semua. Nah, karena ini seperti Mbak Anggi tadi bilang bahwa Cortex itu sebagai satu kesatuan ekonomis, maka seluruh harta yang dimiliki dalam satu keluarga tersebut harus dimasukkan dalam daftar harta tersebut. Dalam hal ini misal ada tabungan yang terpisah misalnya, nah itu juga tetap tetap diinput dalam daftar harta tadi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Anggi? Jadi solusinya NPWP-nya apa harus terpisah? Solusinya karena satu keluarga, satu kesatuan ekonomis, maka cukup suami aja yang laporin sebagai kepala keluarga. Seperti itu. Jadi Oh, induknya aja. Satu kesatuan, maka semuanya di satu tempat aja atau satu di akun Cortex saja. Seperti itu. oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya. Selanjutnya kita kasih kesempatan tadi ada saudara Muhammad Rizky ya. Muhammad Rizky ID, silakan pertanyaannya. Masih di mute sepertinya, Mas. Halo,
Baik, Ya. terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Ari. Terima kasih juga kepada Pak Josmar yang telah selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Aidil Adha. Aku merupakan mahasiswa baru dari Unsia, jurusan manajemen. Izin bertanya, Pak, dengan implementasi Cortex yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di kantor, indikator apa saja sih yang akan digunakan oleh DJP untuk mengevaluasi keberhasilan sistem ini? Apakah hanya dilihat dari peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak atau juga dari aspek lain seperti efisiensi proses administrasi perpajakan, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi bagaimana ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan ataupun menjalankan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Tentunya pertama, tujuan utama dari Cortex ini memudahkan wajib pajak sehingga tax ratio meningkat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa belakangan ini tax ratio menjadi perhatian penting bagi pemerintah, presiden juga. Mengingat tax ratio di Indonesia itu masih cukup rendah, maka diharapkan dengan adanya Cortex ini tax ratio dapat meningkat lebih tinggi lagi. Kemudian indikator lainnya tentunya jumlah penerimaan pajak yang meningkat yang kemudian akan disalurkan kembali untuk pembangunan negeri ini untuk membiayai berbagai program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu tentunya sangat penting, mengingat Cortex ini adalah satu-satunya portal untuk melakukan kewajiban perpajakan dari seluruh wajib pajak di Indonesia. Untuk selanjutnya dari pihak DJP sendiri tentunya selalu melakukan pengembangan, melakukan monitoring seperti di unit saya sendiri kami selalu meminta laporan-laporan dari kantor-kantor pelayanan pajak, unit-unit pelayanan di daerah-daerah untuk melaporkan gimana nih Cortex bagi wajib pajak, apakah sudah bisa diterima dengan baik, apakah ada kendala-kendala, yang kemudian kendala-kendala tersebut atau permasalahan-permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti, disampaikan kepada tim teknis di kantor pusat yang kemudian akan menjadi buah perbaikan dari Cortex untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu, Mas Rizky. Jadi kita selalu emang monitoring nih, gimana supaya Cortex ini dapat benar-benar memudahkan wajib pajak sesuai dengan tujuan utama dari aplikasi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Penjelasannya sangat menambah wawasan saya untuk pengimplementasian Cortex ini. Thank you, Pak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih ya Mas Rizky atas pertanyaannya dan sudah dijawab juga sama Mas Ari Kusuma ya. Terakhir mungkin ada yang resen ya tadi dari Mbak atau Mas nih, Zinti Masruro dari Prodi Manajemen ya sepertinya. Silakan Mbak Zinti. Mbak Zinti. Mbak Zinti suaranya belum terdengar. Halo Mbak Zinti. Oke, Mbak Zinti suaranya belum terdengar ya. Mungkin kita kasih kesempatan terakhir nih ya untuk yang resen ke Mas Ariel dari Prodi Komunikasi. Izin saya tidak bisa on cam karena di sini saya masih bekerja. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya Pak Ari. Saat ini saya bekerja di luar negeri ya. Apa saya juga harus membayar pajak? Dan yang satu lagi saya ingin bertanya, apakah karena saya selalu kirim duit ke orang tua saya, ke ibu, apakah ibu saya juga harus membayar pajak karena posisi dia tidak bekerja, hanya menerima uang dari saya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ariel. Jadi
Saya mau tanya dulu nih ke Mbak Aril, apakah NPWP-nya atau status kewarganegaraannya dulu deh. Ini status kewarganegaraannya masih WNI atau gimana? Alhamdulillah masih WNI, Masih tapi WNI saya ya. iya, Oke, tapi saya di Taiwan sudah 13 tahun. baik. Baru Jadi, cuti 1 bulan. betul. Terima Jadi, kasih. jadi pada prinsipnya bahwa kewajiban perpajakan di Indonesia itu selama terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia sebagai WNI, maka berkewajiban untuk melapor semua penghasilannya, melaporkan semua penghasilannya dari manapun itu. Karena tadi pada pemaparan penjelasan aplikasi Cortex tadi pada saat simulasi pelaporan SPT tahunan juga disediakan untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri. Jadi silakan untuk Mbak Aril tadi silakan dilaporkan penghasilan dari luar negeri tersebut. Kemudian untuk penghasilan dari luar negeri itu ada perjanjian-perjanjian khusus dari Indonesia dengan negara lain terkait tarif-tarif pemotongan pajaknya. Jadi silakan untuk cari tahu terlebih dahulu untuk itu. Yang pada intinya adalah seluruh penghasilan yang diterima dari manapun itu selama masih berstatus sebagai WNI, memiliki NPWP, maka itu wajib untuk dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT tahunan. Kemudian terkait dari transferan ya, istilahnya transferan ke orang tua. Jadi silakan aja untuk transferan untuk orang tua itu kan sebenarnya awalnya kan dari penghasilan Mbak Aril sendiri. Kemudian hanya berpindah aja kepada ibunya. Nah, maka dari itu eh, kalau dilapor lagi transferan tadi maka terjadi double pemotongan akhirnya. Jadi cukup Mbak Aril aja yang lapor penghasilannya dari mana dari Taiwan tadi. Selanjutnya untuk orang tuanya itu nggak punya kewajiban untuk melaporkan hasil transferan tadi. Kecuali memang orang tua dari Mbak Aril punya penghasilan dalam negeri maka itu harus dilapor penghasilannya. Seperti itu, Mbak Aril. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Insya Allah akan saya lakukan. Terima Baik, kasih. baik sama-sama Mbak Aril. Baik, ya, terima kasih ya Mbak Aril. Maaf, tadi sempat saya sapa Mas Aril ya, ternyata Mbak Aril. Terima kasih juga sudah dijawab ya sama Mas Ari. Mungkin ya Siap, Pak. terakhir dari yang sudah resen ini kita sapa kembali Mbak Zinti Masruro. Mbak Zinti, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin apakah sebelumnya suara saya terdengar? Sudah, Terdengar, Mbak. silakan. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena suatu hal. Terima kasih buat Bapak Arif Kusuma atas penjelasannya dan Bapak Josmar untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, sebuah usaha itu apakah harus mendaftarkan NPWP dulu buat memulai usaha, meskipun itu usaha kecil-kecilan. Terus apakah kalau nggak punya NPWP, bukan kalau usaha itu harus gimana ya kayaknya? Sebentar. Apakah sebuah usaha kecil-kecilan itu harus melakukan wajib pajak pajak pendapatan atau harus bagaimana? Ciri-ciri untuk melakukan wajib pajak pendapatan itu apakah harus mempunyai NPWP dulu ataukah nggak perlu NPWP, harus melakukan setiap usaha harus melakukan wajib pajak pendapatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zinti Masruro. Jadi emang pada dasarnya adalah setiap penghasilan itu wajib dilaporkan. Nah, tentunya dalam hal ini usaha misalnya UMKM ya. Biasanya UMKM jika masih kepemilikan pribadi, orang pribadi, maka tetap harus didaftarkan penghasilannya paling lambat 1 bulan setelah usaha itu berdiri misalnya. Kemudian jika hal ini juga tentu tetap berlaku bagi usaha yang berbentuk badan usaha. Jadi seluruh penghasilan yang diterima itu wajib untuk dilaporkan pajaknya.
Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya, karena ini merupakan amanah undang-undang bahwa setiap wajib pajak itu yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif itu harus mendaftarkan, kemudian menghitung pajaknya, kemudian membayarkan, dan terakhir kemudian dilaporkan. Seperti itu, Mbak Zinti Masruroh. Walaupun belum punya NPWP, tetap harus wajib melakukan lapor pajak ya. Harus daftar NPWP-nya dulu, Mbak. Iya, jadi kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian akan dapat mengakses layanan-layanan administrasi perpajakan. Seperti itu, Mbak Zinti. Oh, jadi setiap kalau mau membuka usaha itu harus membuka NPWP dulu. Betul. Dan saya Oh, rasa persyaratan untuk ke instansi-instansi lain pun, misalnya untuk perolehan kredit KUR Nggak, misalnya, ataupun perolehan surat izin usaha, saya rasa tentunya tetap mensyaratkan adanya NPWP. Jadi NPWP ini memang harus harus dimiliki ya, apalagi untuk sebuah badan usaha ataupun usaha UMKM tadi. Seperti itu. baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ari Baik, Tutup. sama-sama Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Jinti ya, Mas Ari. Waduh, ini sepertinya luar biasa nih peserta ya, makin bertambah karena mungkin lagi lucu-lucunya kali ya Mas Ari ya, Ya, pelaporan soalnya sebentar SPT lagi ini ya, memang batas waktunya, Pak, tanggal tanggal 31 Maret. 31 Maret ya, untuk Betul. wajib pajak orang pribadi ya. Ada kemungkinan diperpanjang nggak nih Mas Ari? Sejauh ini kami belum dapat kabar untuk perpanjang sih, Pak. Jadi kalau ada waktu silakan dilapor secepatnya aja, Pak. Oke, lebih cepat lebih baik ya, Betul, seperti Pak. slogan Cepatnya. ya. Oke, orang bijak taat pajak ya, patuhi dulu formilnya ya, materialnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut seperti itu kira-kira ya. Betul, Oke, Pak. di sini mungkin terakhir ya dari penanya yang raise hand ya, dari tadi udah menunggu eh, Mbak Asri Novita. Silakan Mbak Asri. Baik, Bapak, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Mohon izin, Pak. Tadi saat di lampiran PPT-nya kan ada biaya entertainment. Itu difungsikan untuk apa ya, Pak? Terus saya ingin menanyakan juga, kalau biaya entertainment-nya itu apakah hanya di bagian televisi atau baliho atau seperti untuk sosial media seperti Instagram, TikTok itu apakah bagaimana gitu Pak? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asri ya, Mbak Asri. Jadi untuk biaya entertainment sendiri yaitu contohnya biaya promosi sudah betul tadi oleh Mbak Asri Novita. Jadi memang awalnya biaya entertainment ini hanya untuk baliho ataupun spanduk yang di apa? Yang ditampilkan di fasilitas-fasilitas publik, contohnya jalan raya ataupun tempat-tempat publik. Tapi sehubungan dengan definisi promosi ini semakin meluas dengan perkembangan zaman, tentunya dengan adanya iklan-iklan yang dapat dilakukan melalui media sosial. Nah, itu juga sudah termasuk menjadi definisi dari biaya entertainment dan bisa dilaporkan sebagai pengurang dari pajak tadi, Mbak. Seperti itu. Seperti itu dari saya, Mbak. Ya, bagaimana Mbak Asri? Cukup Baik, jelas? terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Oke Baik, ya, sama-sama. mungkin Mas Ari kita coba lihat dulu nih, lumayan banyak ya pertanyaan di chatroom juga. Cuma terima kasih juga ya buat rekan mahasiswa lainnya sudah membantu menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari AB ya, Mas Ari. Saya kira ini cukup bagus juga pertanyaannya. Pagi Pak, jika saya dan suami tinggal di luar negeri ya, suami saya kerja di luar negeri dan negara tempat suami saya bekerja tidak pungut pajak alias nihil. Nah, gimana suami saya lapor SPT tahunannya? Karena penghasilannya tidak kena pajak tahun nol ya, gaji dari luar negeri dalam bentuk mata uang luar negeri tersebut tiap bulan ada transfer ke rekening pribadi suami supaya dapat bayar cicilan. Mohon solusinya. Terima kasih. Jadi mungkin kalau saya sederhanakan suaminya tinggal di luar negeri nih, Mas Ari ya, kerja di sana gitu. Negara di mana suaminya berdomisili saat ini tidak melakukan pemotongan pajak, kira-kira seperti itu ya. Nah,
dan gajinya dalam bentuk mata uang asing, ditransfer tiap bulan ya, sama mungkin tadi dengan siapa tadi itu ya, Mbak Aril tadi ya. Nah, gimana solusinya kira-kira, Mas Ari? Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas atau Mbak AB ya, atau Mbak AB sepertinya karena suaminya. Jadi selama Mbak AB dan suami itu merupakan warga negara Indonesia, kembali lagi tentunya tetap harus memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilannya melalui aplikasi Cortex tadi, dan sudah disediakan untuk penghasilan luar negeri. Dan dalam hal ini biasanya untuk penghasilan dari luar negeri, Indonesia itu sudah melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk tarif P3B, sehingga seharusnya pemotongan pajak dari luar negeri tersebut akan tetap bisa diakui untuk di pelaporan Indonesia. Namun dalam hal ini karena negara tempat suami Mbak AB ini tidak lapor pajak, maka nanti konsekuensinya adalah terjadi kurang bayar. Nah, terjadi kurang bayar, dan memang itu menjadi kewajiban bagi Mbak AB untuk membayar pajak yang terutang. Dalam hal ini karena tempat kerja Mbak AB ini tidak memungut pajak alias nihil, maka ini menjadi kewajiban dari Mbak AB sendiri. Karena memang pada dasarnya pajak ini atau pelaporan pajak ini merupakan kewajiban individual atau kewajiban satu unit keluarga misalnya. Jadi adapun pemotongan-pemotongan atau pemungutan dari pihak lain itu adalah sifatnya sebagai kredit pajak ataupun pengurang pajak yang terutang, seperti itu. Jika kursnya luar negeri, jadi setahu saya setiap minggu atau setiap bulan ya, setiap bulan itu dari Kementerian Keuangan itu mengeluarkan KMK terkait kurs konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan aja, dihitung, dilaporkan di aplikasi Cortex, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Josmar. Siap, makasih Mas Ari atas jawabannya ya. Terus ada lagi di sini Mas Ari ya, dari Mbak Teresia Trisanti ya. Selamat siang Mas Ari, izin bertanya, saya Teresia dari Prodi PJJ Akuntansi. Terdapat kasus ya, seorang istri yang bekerja sebagai ASN nih, dokter ya, hanya dari satu pemberi kerja. Namun saat akhir tahun terdapat 2 bukti potong yang diterbitkan. Gaji pokok dari Pemkot dan TPP dari rumah sakit. Bagaimana perlakuan perpajakannya dan pelaporannya pada Cortex? Wah, menarik ini Mas Ari sepertinya ya. Terima kasih Mbak Teresia Trisanti. Jadi dokter ya, jadi dokter ini merupakan salah satu jenis pekerjaan bebas. Jadi untuk alternatif pelaporannya, jika dia seorang istri dan melaporkan SPT tahunannya bareng suami, maka maka penghasilan tersebut akan masuk sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi saat pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya jelaskan di angka 1 kalau nggak salah itu ada apakah wajib pajak menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, itu harus diisi ya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu untuk pelaporannya ada 2 alternatif. Jika jika wajib pajak itu menyelenggarakan pembukuan, jadi silakan untuk dilampirkan pembukuannya. Kemudian dilampirkan juga perhitungan-perhitungan pendapatan, beban, dan hasilnya penghasilan netonya, silakan. Ataupun alternatif kedua yang lebih mudah dengan mengajukan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi norma penghitungan penghasilan neto ini tarifnya akan dikali langsung dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu sendiri akan dihitung secara mandiri oleh wajib pajak tadi, wajib pajak dokter tadi. Silakan diisi dan seluruh bukti potongnya dimasukkan di lampiran 1, bagian D dan bagian E. Di lampiran E aja sebagai kredit pajak. Seperti itu. Jadi bukti potongnya dimasukkan di lampiran 1 bagian E. Untuk penghasilannya yang berasal dari pekerjaan bebas sebagai dokter itu dilampirkan pada lampiran lain. Dalam hal ini
untuk pekerjaan bebas itu ada di lampiran 3. Tadi nggak muncul karena emang saya nggak pilih pekerjaan bebas, tapi kalau kita pilih pekerjaan bebas akan muncul tuh lampiran 3A nomor 4. Di situ nanti bisa dimasukkan penghasilan-penghasilan yang didapatkan sebagai dokter tadi. Jadi ASN dokter itu nggak bisa dimasukkan sebagai penghasilan final, seperti itu. Seperti itu Pak Josmar, jawaban dari saya. Ya, makasih Mas Arya. Berarti tadi kalau yang bersangkutan tadi dapat dari sebagai ASN ya, lalu ada pendapatan tambahan mungkin ya sebagai dokter ya, atau sebagai Betul, pekerjaan bebas ya. betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari ya. Aduh, kita keterbatasan waktu juga ya, tapi mungkin boleh kita ambil tadi dari Prodi Informatika nih sepertinya Mas Ari ya. Saya coba tadi sebentar ya. Tadi. Oke, sebentar. Oke, dari informatika ya. Francisca Fumbelina Koba ya, Prodi Informatika. Sebelumnya perkenalkan saya Francisca Fumbelina Koba dari Prodi PJJ Informatika. Berdasarkan materi yang Bapak sampaikan, yaitu Cortex menggantikan 19 sistem perpajakan lama dan mengintegrasikannya dalam satu platform. Pertanyaannya, dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan integrasi berbagai sistem lama, bagaimana pemerintah memastikan bahwa Cortex tidak justru menciptakan single point of failure yang dapat mengganggu seluruh layanan perpajakan jika terjadi gangguan sistem. Silakan Mas Arif. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sekaligus juga dapat menjadi masukan bagi DJP sebagai penyedia aplikasi Cortex ini. Jadi memang untuk pengintegrasian ataupun penggabungan 19 sistem perpajakan itu merupakan hal yang tidak mudah, sangat sulit, harus melalui berbagai kajian yang cukup panjang, menyesuaikan antara ketersediaan aplikasi oleh vendor, kemudian menyesuaikan lagi dengan peraturan perpajakan yang ada, dan tentunya membutuhkan infrastruktur yang sangat besar. Nah, untuk memastikan single point of failure, kalau saya artikan mungkin satu kegagalan yang berdampak ke kegagalan lainnya ya. Jadi memang dari kami pun dari DJP, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat atau mantengin medsos dari DJP itu dilakukan maintenance rutin dengan waktu yang kira-kira tidak mengganggu kewajiban perpajakan Bapak Ibu sekalian. Biasanya dilakukan di akhir pekan ataupun di waktu tengah malam, di mana orang-orang biasanya istirahat. Seperti itu. Jadi saat maintenance itulah kemudian akan dilakukan pemeliharaan, pengembangan sehingga Cortex ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan utama, memudahkan dari kewajiban perpajakan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu wajib pajak semua. Memang belum sempurna, kita akui tentunya masih belum sempurna, dan kita pun dari DJP tentunya terus melakukan pengembangan, menerima usulan-usulan dari pihak eksternal dalam rangka menciptakan Cortex era ini, sehingga strategi lapor SPT tahunan itu tidak lagi dilakukan dengan drama, jadi tanpa drama. Seperti itu. Untuk detailnya mungkin saya kurang tahu seperti apa Mbak Francisca, tapi secara general seperti itu. Jadi kita secara rutin melakukan pemeliharaan dan pengembangan ke depannya, bekerja sama dengan pihak eksternal, DJP, kemudian juga tentunya dengan pihak vendor yang ada. Seperti itu. Iya, bercanda Mas. Baik ya, Mbak Francisca tadi ya sudah dijelaskan oleh Mas Ari. Oke, Mas Ari terakhir ya, dari ada Sapriani ya, yang raise hand dari tadi. Silakan Mbak Sapriani.
Selamat siang Pak Ari, maaf nggak bisa on cam ya Pak. Silakan Ibu atau Mbak. Saya izin bertanya, saya membuat NPWP kan untuk keperluan melamar pekerjaan. Jika penghasilan saya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak, apakah saya tetap perlu melaporkan SPT tahunan di sistem Coretak? Dan jika penghasilan saya nanti kalau sudah bisa kena pajak, apakah pelaporannya dilakukan sendiri atau ada pemberitahuan dari ini DJP? Makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sapriani. Jadi dalam hal ini jika penghasilan di bawah PTKP, jadi Mbak Sapriani silakan untuk mendaftar NPWP melalui Cortex tadi, Cortex DJP itu bisa melakukan registrasi. Kemudian untuk pelaporannya jika berada di bawah PTKP itu bisa mengajukan permohonan nonaktif terlebih dahulu. Dan jika Mbak Sapriani tadi penghasilannya udah di atas PTKP nih, boleh lagi mengajukan untuk pengaktifan kembali. Jadi dari kami pun tidak ada pemberitahuan khusus karena pada dasarnya sifat pelaporan pajak itu adalah sistem self assessment. Jadi setiap eh, wajib pajak itu berkewajiban melaporkan penghasilannya, melaporkan pajaknya sendiri, melakukan pelaporan pajaknya sendiri melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Contohnya atau dalam hal ini adalah Cortex DJP. Mungkin seperti itu. Jadi kalau di bawah PTKP silakan di-NE-kan terlebih dahulu dan setelah sudah di atas PTKP penghasilannya silakan diaktifkan kembali seperti itu. Mungkin itu dari saya Mbak Sapriani. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ya jelas ya Mbak tadi. Mas Ari ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga ya, tapi mungkin terakhir sekali nih ya, dari Raden Mas Nawa Yamasita Jaya Mulyawan Suryaningrat nih ya. Siang Mas, katanya. Saya Nawa izin bertanya, apabila suami istri bekerja, namun bukti potong dari kantor suami status ini K titik-titik nih atau apa nih ya? Harusnya K0, K1 K atau apa ya? Dan istri TK0. Apakah jumlah PPh terutang selalu kurang bayar ya? Gimana Oke, nih, jadi Mas Ari? siap. Jadi untuk kewajiban suami istri ya. Jadi eh, intinya adalah seluruh penghasilannya akan digabungkan. Penghasilannya akan digabungkan, dihitung kembali, kemudian dihitung kembali, kemudian dikurangi dengan kredit pajak berupa bukti potong dari pemberi kerja. Kemudian hasilnya akan dihitung kembali apakah kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Nah, pada dasarnya mungkin ini jika istrinya bekerja dari satu pemberi kerja mungkin akan nihil ya, mungkin akan nihil jika suaminya pun juga dari satu pemberi kerja karena penghasilan istri akan difinalkan, akan dimasukkan di penghasilan final kecuali jika istrinya ini eh berasal dari atau bekerja di dua pemberi kerja, maka memang pada dasarnya akan kurang bayar. Kenapa? Karena perhitungan dari pajak tersebut akan menggunakan PTKP TK0. Ini akan sangat atau akan menggunakan PTKP masing-masing. Ini akan sangat berpengaruh karena seharusnya PTKP itu dilakukan atau diperhitungkan hanya satu kali saja. Nah, sedangkan pada bukti potong yang terpisah akan dilakukan dua kali penerapan PTKP tersebut. Maka pada akhirnya akan menimbulkan kurang bayar dan status istri TK0 dan status istri TK0 itu sendiri memang pada dasarnya seperti itu, Mbak Nawa. Jadi untuk status K-nya, status K garis miring berapa tanggungan itu akan menjadi bukti potong atau menjadi status PTKP dari suami seperti itu. Jadi tergantung nih istrinya kerja di beberapa tempat. Kalau satu tempat akan difinalin aja dan akan nihil hasilnya jika suami pun dari satu pemberi kerja. Tapi kalau dua, maka memang akan menjadi kurang bayar karena akan digabungkan semuanya. Tidak berbeda dengan final tadi, akan selesai di situ aja. Seperti itu. Mungkin gitu Mbak Nawa dan Pak Josmar. Oke, Mas Nawa jelas ya, tadi sudah
disampaikan juga oleh Mas Ari Kusuma ya. Oke, mohon maaf mungkin masih lumayan banyak ya pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang belum bisa kita jawab satu persatu ya. Tapi tadi overall udah saya coba sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama dan juga tadi sudah dijawab oleh Mas Ari ya. Saya dapat bisikan nih dari Prodi ya. Satu katanya pertanyaan terbaik atau sharing session terbaik ya dari peserta mungkin boleh berbagi siapa yang sudah melapor ya SPT pribadinya ya. Boleh mungkin sharing apa yang dialami pada saat melapor nih pelaporan kemarin ya. Atau dan teman-teman pada saat mengalaminya langkah apa yang dilakukan. Satu terbaik nanti akan diberikan hadiah oleh langsung nih dari Ibu Kaprodi. Silakan. Dari Rizky ya? Muhammad Rizky ya tadi ya? Rizky Aidil. Oke, silakan Rizky. Masih di mute, Mas Rizky. Suaranya belum terdengar. Mas Rizky masih di mute. Mas Tuan mute. Halo. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Josmar dan Pak Ari. Ini kesan pesan selama saya pelaporan pajak ya Pak? Ya, yang secara khusus yang sudah menggunakan Cortex ya. Cortex kan baru ini. Nah, Rizky sudah lapor SPT belum? Sudah. Oke, boleh mungkin. Baik. Tadi ketika Pak Ari menjelaskan bahwa di 2024 sebelumnya itu menggunakan e-filing ya Pak. Kemudian sekarang di tahun 2025 sampai seterusnya kita udah menggunakan Cortex. Saya sebelumnya tahu dari orang tua saya bahwa waktu dulu itu pelaporan menggunakan e-filing itu tidak semudah sekarang menggunakan Cortex. Kalau di Cortex ini kebetulan saya mengisi SPT dimulai dari induk, kemudian dilampirkan ke Cortex. Kemudian menurut saya dengan adanya Cortex di tahun sekarang ini memudahkan untuk para Gen Z seperti saya dan rekan-rekan saya bahwa pelaporan pajak itu sangat mudah dengan adanya Cortex ini Pak. Kemudian untuk pelaporannya juga cukup mudah, lalu memberikan kemudahan lah untuk setiap orang-orang yang sudah bekerja dan sudah mempunyai kewajiban dalam pelaporan pajak Pak. Mungkin itu dari saya tentang bagaimana sih penggunaan Cortex atau kesan pesan saya selama menggunakan Cortex yang cukup membantu di era digital kita ini Pak. Thank you. Siap, Mas Rizky, serius sedikit. Kemarin ada kira-kira kendala tidak pada saat melaporkan? Atau Alhamdulillah saja gitu. Baik Pak, alhamdulillah sih syukurnya aku ngerjain pelaporan itu di malam hari ketika orang-orang istirahat aku melaporkan. Nah, alhamdulillah nih Pak, web Cortex-nya sangat-sangat lancar dan memudahkan saya untuk melaporkan potongan pajak saya di kantor Pak. Dan teman-teman saya juga saya sarankan untuk melaporkan di malam hari ketika orang-orang istirahat, kita laporin pajak aja guys gitu. Ya. Waduh, luar biasa sekali nih ya Mas Rizky atas pengalamannya ya. Jadi ini nih bijak sekali ya, taat gitu ya. Terus juga memilih waktu yang tepat di malam hari untuk menghindari kredit pelaporan ya. Siap, thank you Mas Rizky ya atas sharing pengalamannya ya. Ini jadi cambukan juga nih buat senior-senior secara khusus yang belum melaporkan ya. Mengingat batas waktu pelaporannya juga udah semakin dekat ya. Oke, sebentar tadi saya dapat ini lagi nih dari siap. Oke, Mas Rizky ya, terima kasih atas sharing dan pengalamannya.
Baik, Bapak Ibu peserta sekalian ya, karena keterbatasan waktu juga, mungkin tidak bisa terjawab semuanya ya, tapi saya coba simpulkan tadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita ya, Mas Ari Kusuma, sangat-sangat bermanfaat ya, dan tentunya aplikatif sekali, mengingat satu batas waktu pelaporannya juga ya sudah semakin mendekat. Ya, mudah-mudahan nanti ya Mas Arya ada kebijakan ya dari pemerintah dalam konteks ini mungkin DJP ya, karena kita kan cukup banyak nih waktu libur ya. Bagaimana kira-kira ya efektifnya kan mungkin paling beberapa hari lagi sampai 31 Maret ya, secara khusus untuk SPT orang pribadi. Kalau mungkin WP badan kan masih sampai April gitu ya. Tapi kita akan ketemu nanti libur Lebaran ya, sebentar lagi nyepi Lebaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin ada kebijaksanaan dari ODJP tentunya ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba tadi rangkum apa yang disampaikan oleh Mas Ari ya, bahwa memang Cortex ini ya seperti yang sudah disampaikan dan diatur oleh PMK tentunya ya, bahwa integrasi administrasi perpajakan ya dalam hal ini Cortex ya, mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, wajib pajak ya, pelaporan, surat pemberitahuan atau SPT, pembayaran pajak hingga pengawasan dan penegakan hukum perpajakan tentunya. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melakukan seluruh kegiatan perpajakan melalui satu platform perpajakan. Ya. Adapun mungkin nanti untuk teknis lainnya teman-teman boleh menghubungi Mas Ari ya, atau sekarang ini juga saya kira untuk informasi-informasi terkait Cortex ini cukup bisa banyak ya referensi atau sumbernya yang kita bisa lihat. Gitu. Oke, izin Mas, izin Kak untuk link absensinya Pak Joshua, gitu. Siap. ini bagus sekali karena ini memang kebutuhan hari ini ya. Siap. Jadi kalau bisa Pak Joshua ini kita di Unsia coba dilakukan exercise ya. Mungkin sesudah Lebaran mau perkenan Mas Ari Kusuma ya, konsultasi selanjutnya ya, gitu ya. Tentu ada aturan-aturannya, kita ikut aja lah gimana caranya gitu ya Pak Joshua ya. Sehingga masing-masing individu coba di exercise mungkin perusahaan atau apa namanya individu masing-masing di seluruh dosen gitu. Sehingga benar-benar langsung, sehingga apabila ada kendala bisa konsultasi ya Mas Arya. Boleh, Nah Pak. ini benar-benar bagus ini. Tiap tahun kita berurusan, bahkan selalu berurusan kalau ada bisnis nih urusan begini. Ada lagi tuh Mas Hari itu sering kami dapat tuh kurang bayar itu kan. Nah ini kan kadang-kadang kita udah mau beresin tuh, wah ada kurang bayar, wah di konsultasi lagi gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan sistem ini tidak ada lagi keteter begitu ya. Nah, ini bagus, jangan di akhir tahun baru panik gitu. Ada drama gitu, bagus juga judulnya Pak Yusuf ini. Sering memang banyak drama ini urusan pajak. Baik, terima kasih Pak Mas Ari ya. Saya mewakili Universitas Unsia mengaturkan terima kasih atas perkenan berbagi ya. Silakan lanjut Pak Joshua. Terima kasih untuk semuanya. Salut juga para mahasiswa ini masih 444 nih peserta tidak berkurang. Jadi saya salut atas semangatnya di hari libur ya. Memang namanya penuntut ilmu itu ya harus begitu, harus semangat dan ya ada yang dikorbankan. Mungkin waktu-waktu santainya terpaksa kita isi dengan ilmu gitu, lebih bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahab ya atas masukannya ya. Jadi kayaknya kita dalam waktu dekat nih Mas Ari ya, karena mengingat belum banyak kali ya. Ya mungkin ada beberapa kalau saya baca juga kemarin dari yang sudah melaporkan gitu ya, mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan itu ya. Apalagi ini baru ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya juga waktu sebelum Cortex kan, ya biasanya kita memang di akhir-akhir kan. Budayanya kita gitu kan. Kalau kita ingat dulu pelaporan-pelaporan bahkan
bulan-bulan seperti ini DJP udah pakai tenda semua nih, gitu ya. Betul. Habis itu kita beralih kan ke yang online dan yang terakhir sekarang Cortex ya. Ya mudah-mudahan Pak Wahab sudah melapor ya Pak Wahab ya SPT-nya ya. Tadi kalau dari Mas Rizky, saya juga agak cambuk juga nih. Mas Rizky masih genjit kayaknya, tapi udah taat pajak ya. Ya, oke. Mungkin karena waktu juga ya, Bapak Ibu, rekan semua. Dari Ibu Kaprodi tadi masih ada Ibu Kaprodi, Ya, ya Pak Nur Hayati. Josmar. Silakan Ibu, masih ada yang mau disampaikan mungkin? Kalau dari saya cukup, Pak Josmar, saya apresiasi sekali dengan diadakannya webinar ini yang sangat edukatif untuk teman-teman semua, seperti himbauan dari Pak Wahab. Nanti setelah Lebaran mungkin ada contohnya ya, Mas Ari ini jadi sesi 1, ada sesi 2 to be continue ya. Izin ya Kak Meta. Oke, jadi kalau teman-teman nanti memang mau memerlukan contoh gitu ya, bisa langsung praktek-praktek di di korteksnya masing-masing. Terima kasih, itu saja Pak Josmar dari saya. Siap, terima kasih Bu Nur Hayati ya. Bu Meta tadi masih ada di tempat Bu Meta? Masih Pak, mengikuti Silakan Bu dengan Meta. menyimak dan mengikuti. Terima kasih. Sudah cukup Pak dari saya dengan Pak Wahab tadi sudah sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ari. Luar biasa informasinya, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Kami tunggu Pak untuk webinar selanjutnya. Semoga berkenan. Terima kasih Ya. juga Prodi Terima kasih. Prodi Akuntansi, matur suwun. Oke, baik kalau memang sudah tidak ada lagi ya karena keterbatasan waktu juga ya. Terima kasih sekali lagi yang saya hormati Pak Abdul Wahab Mangkona sebagai Warid 2 dari Universitas Asia. Ada Ibu Nur Hayati Sregar dari Kaprodi Akuntansi dan juga Ibu Dian Meta ya dari kemahasiswaan Universitas Asia. Kalau tadi Mas Ari buka ini dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun ya. Ke pasar beli baju baru, beli juga ketupat sayur ya. Cortex hadir sebagai wajah baru perpajakan kita. Kita lapor pajak tanpa drama tentunya. Sekian Bapak Ibu untuk webinar siang hari ini. Terima kasih semuanya. Dan saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.